Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan menjaga kita dari berbagai pintu dan langkah-langkah syaitan. Ayat ini begitu dalamnya menyajikan kepada kita perintah untuk berfikir dan memberi dorongan kepada manusia agar berfikir apa yang ada di sekitar kita, apakah itu namanya daratan, lautan, udara, langit, benda-benda yang ada di sekitar kita. Semuanya ini kalau kita fikirkan dengan seksama, bahkan penelitian yang lebih mendalam, dia akan sampai kepada suatu titik bahwa semua yang ada di alam ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Itu dibuktikan oleh berbagai ahli, ilmuwan, saintis. Selama mereka orang-orang yang jujur kepada ilmunya, dia pasti akan sampai kepada suatu titik bahwa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya sebagaimana keyakinan orang-orang ateis. Oleh karenanya Allah Ta'ala di sini mengatakan yang berfikir itu hanya orang pinter, ulul albab, orang yang mau menggunakan akalnya untuk berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, walaupun sepintas lalu dia mungkin dibilang orang cerdas, pintar, tetapi sebenarnya mereka ini sebenarnya hakikatnya orang yang tidak berakal. Hanya orang-orang yang berakal lah yang akan sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada di alam ini yang terjadi sendirian tanpa pencipta. Mari sederhana saja, sekarang kita semuanya memakai HP, mobile. Semua orang mengatakan pasti yang namanya HP itu ada penciptanya, pabrik yang mengeluarkannya, memproduksinya. Yang sederhana HP ada penciptanya, kok alam sebesar ini nggak ada penciptanya? Di mana akalmu? Mana mungkin alam sebesar ini tercipta dengan sendirinya? Ada dengan sendirinya. Sedangkan apa saja, gelas di hadapan Anda, sendok, semua yang ada Anda pakai sehari-hari, semua ujungnya kalau Anda cari, ada penciptanya, ada pabrik yang membuatnya. Kok Anda katakan alam yang ada sebesar ini tidak ada penciptanya? Memang betul-betul lah orang-orang seperti orang yang tak berakal. Akalnya tidak berfungsi. Makanya Allah Ta'ala dalam ayat ini berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Masya Allah, tentu ini melibatkan saintis astronomi, geologi, berbagai ilmu yang terkait tentang angkasa, soal bumi, begitu juga tentang manusia, biologi. Wakhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. Ini semuanya la ayatin li ulil albab, menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir. Ulul albab, orang yang mempunyai akal, orang pintar. Lalu hakikatnya siapa itu ulul albab? Bukan sekedar orang yang menemukan rumus-rumus matematik atau menemukan sesuatu dalam bidang fisika, kimia dan sebagainya. Bukan itu. Hakikatnya orang pintar itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, kenapa? Karena kalau kita tahu, kalau kita sudah menemukan siapa pencipta, yang sudah barang tentu pencipta itu adalah kekuatan yang maha dahsyat, tentu kita tunduk kepada pencipta itu. Bagaimana mungkin kita tahu ada pencipta yang maha dahsyat, maha besar, tetapi kita tidak mau tunduk, sedangkan kita adalah bagian dari ciptaannya? Tentu ini kan orang tidak pintar ini. Orang yang pintar, sebenarnya kita itu kan tunduk secara sukarela kepada Allah dalam hal-hal tertentu. Saya kasih contoh. Allah sudah menciptakan manusia ini butuh istirahat, tidur.
Coba kalau Anda berani melawan Allah Ta'ala, jangan tidur seminggu. Coba lawan Allah. Itu kan ciptaan Allah itu. Manusia bangun, ada batasnya dia mengantuk. Dia akan tidur. Sekarang coba Anda lawan. Kan Anda umpamanya bagian dari orang yang tidak mengakui adanya Allah. Kan? Ada orang-orang ateis di sekitar kita ini. Oh, tidak ada Tuhan, alam ini tercipta dengan sendirinya. Sekarang coba kamu uji, seminggu kamu tidak tidur siang malam. Apa yang terjadi pada dirimu? Mampus tidak? Mati. Karena itu bagian daripada sunnatullah. Lalu kalau kamu tunduk kepada aturan yang Allah tetapkan pada dirimu, kenapa engkau tidak mengakui kekuasaan Allah dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadati di muka bumi? Di mana kecerdasanmu? Makanya dikatakan yang cerdas itu adalah orang yang mengingat Allah. Bukan sekedar orang yang mengakui adanya Tuhan. Ada juga oh saya mengakui ada Tuhan. Alam ini pasti ada kreatornya, Allah Ta'ala, Tuhan. Tetapi dia tidak mengikuti apa maunya Allah. Ini juga tidak cerdas. Makanya yang cerdas itu siapa? Orang mukmin. Al-mu'minun itulah orang yang cerdas. Itulah hakikatnya orang-orang pinter. Orang di luar orang mukmin itu orang-orang yang tak cerdas. Karena logikanya sudah kita tahu tadi. Ya. Bagaimana mungkin kalau kita sebatas mengakui ada Tuhan? Iya. Tidak mungkin ini diciptakan. Nah, seterusnya, apa fungsi Anda di hadapan Tuhan itu? Anda harus menghambakan diri kepadanya. Menghambakan itu dalam bentuk beribadah, zikir, mengingat Allah Ta'ala, bersyukur kepadanya. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Jadi terus senantiasa ingat sama Allah. Jadi soal zikir ini ya bisa dalam bentuk dua, zikir lisan dengan zikirul qalb. Zikir lisan kita juga sudah diajari mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Ini semuanya zikir-zikir lisan. Lalu ada namanya zikrul qalb. Mungkin dalam hal tertentu kita tidak bisa mengingat Allah secara lisan. Mungkin di kamar mandi, di tempat yang kotor. Tetapi qalb kita tetap ya berfungsi, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah manusia yang hakikatnya orang-orang cerdas, yang senantiasa ingat kepada Allah dalam segala keadaannya. Dia tidak pernah lupa dari Allah Ta'ala. Jadi ini juga bagian daripada pesan dari ayat ini. Jangan lalai. Ketika Anda lalai, ketika kita lalai, kita sudah pindah dari dunia orang cerdas menjadi orang tidak cerdas. Oleh karenanya kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita jadi lalai. Lalai dengan dunia, lalai dengan musik, lalai dengan hobi-hobi yang menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hiburan dan sebagainya. Jangan lalai. Karena itu membuat kita jadi tidak cerdas.